Air duduk di tengah kolam yang sudah dia kuras hingga bersih. Keringat sudah membanjiri tubuhnya yang tidak memakai baju. Dia mendesah kesal saat melihat bumi dan langit justru asik bermain PlayStation. Sedangkan kedua orang tuanya entah apa yang diperbuat di dalam kamar sampai 2 jam lamanya belum juga turun ke bawah. "Abang," terdengar suara cahaya dari ujung tangga. Pemuda tampan itu pun langsung melempar stik PS-nya dan berlari menaiki tangga. "Iya, Yang." "Woi, kedengeran papa digantung tuh." Langit langsung menutup mulutnya saat sadar dia kelepasan memanggil Cahaya dengan sebutan Yang. "Itu pacaran apa main petak umpet sih?" Cahaya turun dipapa oleh Langit menuju sofa depan TV. Bosan sendirian di kamar membuat dia nekat keluar. Walau Reza sempat memohon agar putrinya itu diam di atas ranjang. "Masih sakit ya?" tanya Langit kepada Cahaya. Gadis itu duduk di sofa, sedangkan dia duduk di karpet sambil meniupi luka di lutut Caca. "Emang panas ya bang, ditiupin?" goda Air sambil tertawa. Air kadang merasa Langit terlalu memanjakan adiknya itu sampai Cahaya sangat bergantung kepadanya. Sikap lembut dan penyabar Langit memang luar biasa. Tidak pernah sekalipun pemuda itu berteriak kepada si bungsu jika sedang merajuk manja. Cahaya wanita kedua paling diagungkan olehnya setelah Melisa. "Kakak nih, lututku jadi kayak gini kan?" dengus Cahaya kesal. Gadis cantik itu tidak suka tubuhnya terluka. Itu lutut kalau nggak bonyok, mana mungkin tuh duduk berduaan gitu sama abang," cibir Ai kepada adiknya. "Oh ya, abang jadi pulang ke sini ya? Kita makan bareng juga tadi di kamar," kata Cahaya dengan wajah imutnya. Sampai Langit refleks menciumi tangan Cahaya berkali-kali. "Bu, kamu gak ngiler tuh liatnya," goda Ai memanggil adiknya yang fokus pada layar TV. "Aku masih di bawah umur kah?" jawabnya singkat, namun begitu menusuk ke jantung ketiganya. "Anjir, kalau ngomong gak ada filter," sahut Air sambil menggelengkan kepalanya. "Nyindirnya dalam banget kah?" ujar Cahaya dengan mimik wajah dibuat menyedihkan. Bumi hanya menoleh sekilas lalu tersenyum kecil. "Oh, kesindir. Kakak sumpahin kamu bakal ngejar-ngejar cewek sampai ujung dunia," gelak tawa Air sampai terdengar ke kamar orang tuanya. "Mereka lagi apa sih? Berisik banget," tanya Melisa sambil meraih bajunya yang berserakan di lantai. "Gak tahu," jawab Reza yang hampir terlelap. "Pah, ikannya bisu, cuma ngep-ngep doang, gak ada suaranya." Air yang sudah bangun lebih dulu langsung turun menghampiri mamanya di dapur yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. "Pagi mama cantik," sapa si sulung sambil mencium pipi Melisa yang sedang menggoreng ikan. "Pagi sayang." "Gitu dong, udah bangun kan, mama jadi gak usah teriak-teriak kalau pagi," ejek ibu 3 anak itu kepada putra pertamanya. Air hanya tersenyum kecil lalu mengambil beberapa sayuran yang sudah diiris untuk ia cuci. "Daripada aku suruh nyanyi bareng ikan lagi, mendingan sekolah deh mah. Ulangan 3 hari 3 malam kayaknya jauh lebih baik," ucap Air. Melisa terkekeh mendengar keluhan anaknya. Dari keempatnya memang hanya Air yang sering dihukum oleh Reza. Hukuman yang kadang tidak masuk akal dan berganti-ganti. "Bunda, Mama." Cahaya dan Langit turun sambil bergandengan karena tampaknya Reza belum keluar dari kamarnya untuk sarapan. "Pagi sayang," saut Melisa yang sudah siap menerima ciuman selamat pagi di kedua pipinya. "Kakak Bu mana?" "Masih mandi. Dia kan mandinya kayak Ratu Jagat Raya, lama pakai banget," timpal Ai sambil menyuapkan kerupuk ke mulutnya. "Hei, pagi-pagi udah gibahin aku," kata Bumi yang ternyata datang tiba-tiba. Air langsung memenuhi mulutnya lagi dengan kerupuk, pura-pura tidak melihat adiknya yang sudah merengut kesal. "Senyum dong ganteng, pagi-pagi gak boleh cemberut," goda Melisa kepada si tengah. "Pagi-pagi udah omongin kakak ditambah lagi, lihat tuh punya adek juga abang, asik banget dari tadi. Emang gak lihat ya
Aku ada di sini dari tadi. Semua orang memandang aneh karena Bumi yang tidak biasanya marah-marah sambil mengeluh. Kamu kenapa? Tanya Ai. Kakak kayak orang lagi PMS, kakak Cahaya. Tapi langit langsung menarik lagi tangan gadis kesayangannya itu sambil memberi kode agar dia berhenti tertawa. Oke, suara langkah Reza menuruni tangga sudah sangat jelas terdengar dengan senyuman hangat. Dia menyapa semua anak-anaknya juga istrinya. Pagi sayang. Pagi papa ganteng. Saut semuanya bebarengan. Cakep, balas Reza sambil tertawa. Melisa melayani suaminya lebih dulu. Nasi dan lauk sudah memenuhi piringnya. Begitupun dengan anak-anaknya. Semua sarapan dengan lahap habis tidak tersisa. Hari ini papa mau keluar kota, kemungkinan pulang malam banget, jadi kalian jangan nakal di rumah. Abang pulang ke sini ya. Dan kamu Naga? Reza menunjuk pada si sulung. Gak ada yang namanya bergadang sampai gak mau sekolah lagi, ucapnya tegas. Siapa? Lagian kakak gak bakat ajarin ikan nyanyi. Semuanya tertawa bersama di meja makan sebelum akhirnya berpamitan sekolah dan ke kantor. Hati-hati di jalan, itulah pesan terakhir Melisa untuk keluarganya. Semua melenggang mengekor di belakang Reza menuju lift khusus yang langsung menuju mobil Reza terparkir. Kalian masih betah di sini atau mau pindah? Tanya Reza saat semuanya berada dalam kotak besi. Pindah, saut Ai. Enggak, balas Bumi. Terserah, timpal cahaya dan langit. Reza menoleh dan mengernyitkan dahinya. Kalian ini gak kompak banget sih. Mobil berhenti di depan gerbang sekolah. Rentetan mobil mewah berjejer juga di sana. Sama sepertinya, bahkan tidak sedikit siswa atau siswi yang membawa sendiri kendaraan pribadi ke sekolah, khusus murid SMA. Makin kesini makin rame ya, gumam Reza sambil menunggu anak-anaknya bersiap. Iya, parkiran penuh, sahut Ai. Oh, balas Reza sambil manggut-manggut. Entah apa yang dipikir pria 3 anak itu. Setelah semua turun dari mobil, Reza kembali meneruskan perjalanannya menuju kantor tempat di mana dia melakukan aktivitas kerjanya. Pergi pagi pulang sore atau malam ia lakukan selama 5 hari dalam seminggu. Meski tidak jarang juga dia harus keluar kota dalam beberapa hari. Namun Sabtu Minggu selalu dia usahakan untuk bersama keluarganya. Iya, halo? Sapanya kepada seseorang di seberang sana lewat sambungan. Kirim saja yang baru sore ini ke rumahnya langsung atas namanya. Setelah mengatakan itu, ia kembali fokus kepada jalanan di depannya yang mulai ramai lancar. Selama 11 tahun aktivitasnya tidak pernah berubah, selalu mengantar anak-anaknya lebih dulu pergi ke sekolah sebelum dia berangkat ke kantor. Reza selalu memanfaatkan waktu bersama si kembar kapanpun dan dimanapun, tidak terkecuali di dalam mobil. Mendengar cerita seru atau pertengkaran kecil mereka membuat awal hari Reza menjadi lebih berwarna. Hidupnya tidak pernah sepi dan kosong, karena anak dan istrinya selalu ada di dekatnya setiap saat. Mobil mewahnya kini sudah terparkir rapi bersama jajaran para petinggi perusahaan lainnya. Langkahnya kini langsung menuju lift pribadi yang akan mengantarnya langsung ke lantai di mana ruangannya berada. Selamat pagi, Pak, sapa Hana, sekretarisnya. Iya, pagi, sahutnya yang kembali melanjutkan langkahnya. Ceklek, Reza membuka pintu kaca ruangan yang tinggal kurang lebih 7 tahun lagi dia tempati. Saat anak-anak sudah lulus kuliah nanti, mereka lah yang akan menjadi penerus semua perusahaanku. Air, bumi, langit, mereka sudah punya bagiannya masing-masing. Dan setelah itu, aku akan selalu bersamamu, Ra, menghabiskan waktuku denganmu. Aku akan selalu menjadi orang yang pertama dan terakhir kamu lihat di awal dan di ujung harimu. Sudah cukup kamu mengurus kami, dan jika hari itu tiba, aku akan membawamu keliling dunia. Janji yang Reza ucapkan untuk Humairahnya. Wanita yang memiliki pipi merah saat ia rayu dan ia goda, wanita yang melahirkan 3 anak hebat sekaligus dalam waktu bersamaan. Wanita yang selalu bertahan meski seringkali dia kecewakan. Dialah wanita yang selama 17 tahun ini hidup dalam sangkar emas bertahtakan berlian hingga tak seorang pun bisa menyentuhnya.
Bel istirahat berbunyi. Semua siswa bersorak karena akhirnya bisa melepas kepenatan dari tegangnya ulangan yang baru saja mereka selesaikan hanya dalam waktu 30 menit. Cahaya dan Bumi yang duduk berdekatan membereskan semua alat tulis mereka untuk disiapkan kembali ke dalam loker, disimpan kembali ke dalam loker yang tersedia di sekolah. Lapar banget kak, keluh Cahaya saat Bumi mendekatinya. Makanya sarapan yang banyak, kekeh Bumi sambil mengacak rambut adik perempuannya itu. Yang panggil Langit sambil berlari menghampiri kedua adiknya. Cahaya langsung tersenyum, menerima uluran lembut tangan Langit. Makan yuk, abang lapar, abis ini mau tanding basket. Ajaknya sambil meraih bahu Cahaya. Ayo, jawab Cahaya dan Bumi berbarengan. Sebelum ke kantin, keduanya menuju lebih dulu ke kelas air. Anak sulung keluarga Rahardian itu, jika istirahat dan pulang sekolah tidak pernah langsung keluar kelas karena remaja tampan itu akan mengabsen lebih dulu para kekasihnya. Kakak, ayo ke kantor, aku sudah lapar banget, rengek adik bungsunya. Ia menarik tangan air untuk bangun dari kursi. Angel, gue makan dulu ya, ntar gue kesini lagi, adik gue resek banget nih emang, pamitnya kepada pacar yang entah urutan keberapa. Iya Ai, sahut Angel, gadis cantik, anak seorang model ternama di negeri ini. Ai apa? Goda air. I love you, jawab Angel malu-malu. Love you too, malaikatku. Plak. Cahaya memukul kepala kakaknya. Perutnya yang sudah berbunyi semakin mual saat mendengar drama tidak jelas air bersama pacarnya. Sakit dek, keluh air. Lama, aku sudah lapar. Keempatnya keluar kelas, air menuju kantin memilih tempat yang biasa mereka tempati selama ini. Memilih makanan sesuka hati mereka untuk memanjakan perut yang sudah keroncongan sedari tadi. Anak mana tuh? Seru Ai dengan piring di tangannya. Lihat jalan, ntar kesandung lagi, ledek Bumi. Kakak baru lihat, siapa sih? Tanyanya sambil berjalan beriringan dengan sang adik. Katanya sih sepupunya Daniel, tapi entahlah, sahut Bumi. Keempatnya kini menikmati makanan dan camilan yang terhampar di atas meja, sambil menunggu Bel masuk kembali. Tapi tiba-tiba, Langit bangun dari duduknya. Abang ke lapangan dulu ya, pamitnya kepada si kembar. Bawa minumnya jangan lupa, ucap Cahaya. Iya sayang, nanti pulang ke ruang ganti sebentar ya, pinta Langit yang dibalas anggukan. Sepeninggal Langit, Ai juga ikut bangun menuju gadis yang sedari tadi diperhatikannya. Hai, kenalan dong, ujarnya menggoda. Kenalan, tanya si gadis dengan wajah merah menahan malu. Iya, kenalan, gue Air. Remaja tampan itu mengulurkan tangannya penuh percaya diri. Sarah, balas gadis tersebut. Oh, namanya Sarah. Gadis itu hanya mengangguk sampai tersenyum. Sarah, lo mau ya jadi cewek gue? Tanya Air tanpa basa-basi membuat gadis di sisinya itu tersentak kaget. Hah? Baru juga kenal? Ucap Sarah, salah tingkah. Emang kenapa kalau baru kenal? Lo juga pasti suka kan sama gue? Kata Air dengan percaya dirinya. Tapi kan... Jangan jual mahal, ntar gue cicil loh. Anak-anak dijemput tepat waktu oleh supir pribadi yang memang ditugaskan hanya menjemput saja. Air yang duduk di belakang sendirian tampak lain sedari keluar kelas tadi. Bumi sekali menoleh ke belakang, melihat kakaknya yang nampak sedang kesal. Kakak kenapa? Tanya Langit kepada adik keduanya itu yang dibalas dengan gelengan kepala. Dering ponsel Air tidak hentinya berbunyi, tapi sepertinya dibiarkan saja olehnya tanpa sekalipun diangkat. Kakak kenapa sih? Tanya Cahaya dari kursi paling depan, samping Mang Udin. Air hanya diam, dia tidak menanggapi pertanyaan adiknya, matanya malah dia pejamkan seakan ingin menghindar. Jika Air diam, sudah pasti suasana pun menjadi sepi, bagai sedang mengheningkan cipta. Tak ada obrolan apapun selama perjalanan. Bahkan, cucu pertama Rahardian itu langsung masuk ke dalam kamarnya, mengganti baju, kemudian meringkuk memeluk guling pisangnya. Tok tok tok. Melisa mengetuk pintu kamar dua jagoannya sebelum masuk.
Tak ada sahutan dari sang anak membuat dia akhirnya memilih untuk masuk. "Kak," Melisa semakin dekat melangkah kemudian duduk di tepi ranjang air. "Mama kira kakak nggak ada. Pas pulang tadi nggak dengar kakak teriak-teriak memanggil mama cantik." Melisa mengusap kepala si sulung agar anak kesayangannya itu mau mengubah posisinya. "Nggak apa-apa mah," ucapnya pelan, tak ada pergerakan sama sekali dari tubuhnya. "Kakak sakit?" tanya Melisa yang mulai khawatir. Sikap aneh di luar kebiasaan air. "Enggak mah, kakak ngantuk banget, pengen tidur," ucapnya yang memang sudah menutup matanya sedari tadi. "Yakin cuma ngantuk? Apa ada masalah di sekolah?" tanya Melisa lagi. Kali ini dia benar-benar takut. Air tidak menjawab. Yang terdengar hanya dengkuran halus yang menandakan remaja tampan itu sudah terbuai mimpi. "Apa hari ini terlalu lelah? Semoga nggak ada yang kamu sembunyikan dari mama ya kak?" Melisa mencium kening anaknya sebelum kembali ke dapur menyiapkan makan siang untuk ketiga anaknya yang lain. "Kakak mana?" tanya Cahaya saat dilihatnya Melisa datang sendiri. "Tidur, kayaknya capek banget," sahut Melisa. "Tumben, biasanya nggak gitu ya. Emang tadi ngapain aja sih?" Caca nampak berpikir dan mengingat kegiatan di sekolah tadi yang dirasa sama saja seperti hari-hari biasanya. "Kakak capek kebanyakan pacar, besok dia bingung mau bikin rayuan apa lagi," kekeh Bumi. Melisa dan Langit hanya tersenyum tapi berbeda dengan Cahaya yang tertawa keras sambil memukuli bahu Bumi. "Sakit dek." Pukul 11 malam Reza baru kembali ke apartemen. Selelah apapun dia saat pulang, akan ada senyum di sudut bibirnya untuk sang Humaira. Melisa yang sedari tadi tentu sudah siap menyambut kedatangan suaminya. "Aku bilang gak usah nunggu, Ra," ucap Reza setelah menciumi seluruh wajah cantik istrinya. "Gak apa-apa, belum terlalu malam juga," jawabnya sambil membuka jas yang melekat di tubuh Reza. Keduanya kini berjalan beriringan menuju lantai 2 apartemen. Reza melihat sebentar ke kamar anak-anaknya yang ternyata semua sudah terlelap, begitupun dengan air. Selama Reza membersihkan dirinya, Melisa menyiapkan baju tidur untuk sang suami. Dia yang sudah duduk bersandar tinggal menunggu Reza keluar dari kamar mandi. "Aku habis ngurusin buat kuliah abang," jawabnya dengan bergumam. "Kuliah abang? Emang abang mau kuliah di mana?" tanya Melisa. "Kota X." Melisa diam. Dia sedang meyakini apa yang didengarnya itu salah. "Kok jauh? Kenapa nggak di sini aja sih?" Wanita itu mendorong tubuh suaminya untuk menjelaskan apa yang sudah Reza rencanakan yang lagi-lagi tanpa sepengetahuannya. Aku ngurusin buat kuliah abang. Universitas, apartemen, sama mobil sudah beres semua. Abang tinggal belajar, ujian, lulus, terus lanjut buat kuliah." "Gak bisa gitu dong. Kok Mas Reza gak bilang aku?" sentak Melisa. Suaminya sedang melakukan kesalahan yang sama. "Maaf, tapi buat masalah abang, aku mohon biar aku yang urus. Ini demi kita semua. Aku gak mau lihat kamu nangis di kemudian hari. Ada hal yang cukup aku saja yang tahu. Aku minta kamu percaya sama aku, Ra. Jauhin abang sebentar saja lebih baik daripada harus kehilangan dia selamanya." Hari kelulusan tiba. Si kembar yang sudah heboh sedari subuh bersiap untuk ke sekolah bersama orang tuanya. Dalam satu mobil yang sama, celoteh air atau keributannya bersama Cahaya akan menjadi warna tersendiri di pagi hari. Kereta besi Reza sudah terparkir di halaman sekolah. Kini kelimanya termasuk Langit sudah masuk ke dalam aula yang berada tepat di samping ruang guru dan jajaran stafnya. Mereka duduk sesuai nama dan urutan kelas anak mereka masing-masing. Di sana Reza banyak menyalami para wali murid lainnya yang memang kebetulan mengenalnya atau juga bawahannya di kantor. Tak jarang mereka adalah rekan bisnis juga kolega Reza. Pukul 9 pagi acara dimulai. Diawali dengan kata sambutan dari kepala sekolah dan yayasan, kemudian beberapa acara pembukaan lainnya. 3 jam berselang, kini puncak acara telah tiba, di mana pengumuman para siswa dan siswi terbaik tahun ini.
Nama langit Rahardian Wijaya lagi dan lagi menjadi siswa terbaik dari awal sampai akhir. Tidak ada satupun murid yang menggesernya selama 12 tahun ia bersekolah di sana. Pemuda tampan dengan segudang prestasi dari mulai akademik hingga ekstrakurikulernya. Langit maju ke depan menaiki podium, menerima mic yang disodorkan padanya oleh si pembawa acara. Terima kasih sudah mengurus abang sampai detik ini, tanpa membedakan antara abang dengan anak kandung kalian. Dan ini entah piala keberapa yang akan abang berikan untuk Buna juga Om Reza. Semua orang tahu siapa dirinya. Seorang anak angkat dari keluarga Rahardian Wijaya, salah satu orang terkaya dan berpengaruh di negeri ini. Reza dan Melisa langsung bangkit dari duduknya menghampiri langit di podium, kemudian memeluk anak itu. Tak lupa, ia juga memberikan piala tersebut kepada orang tua angkatnya. Bunda gak akan bosan terima ini dari abang. Terus jadi kebanggaan Bunda ya, ucap Melisa dengan urayan air mata haru dan bahagia. Ketiganya turun diiringi tepuk tangan dari seluruh tamu, siswa juga jajaran guru beserta stafnya. Kini beralih ke tingkat menengah, yang pasti kedua adik langit menjadi langganan juara umum di kelasnya. Air Rameza Rahardian Wijaya dan Bumi Rameza Rahardian Wijaya masih menjadi siswa terbaik tahun ini. Kedua kembar itu naik bersamaan ke atas podium, melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan langit barusan. Terima kasih, kita lagi ya, ucap Air yang langsung mengundang gelak tawa seluruh penghuni aula. Gak apa-apa, kita kan paket komplit. Tambahnya lagi yang disambut tepuk tangan. Terima kasih untuk para guru yang sudah bersusah payah mengajarkan kami selama ini, kata Bumi mengawali sambutannya yang lebih serius dibanding kakaknya. Terima kasih untuk mama juga papa. Ma, pa, jangan bosan ya naik ke sini. Kita janji akan selalu kasih yang terbaik untuk kalian, seru Air sambil mengarahkan pialanya. Melisa yang baru saja bisa menghentikan air matanya kini harus dibuat haru lagi oleh kedua jagoannya. Lagi, kedua pasangan paling beruntung itu naik ke atas podium. Meski bukan yang pertama, malah justru kejadian ini selalu terulang setiap tahun. Tapi tetap saja, rasa haru tidak bisa mereka sembunyikan. Lalu bagaimana dengan Cahaya? Anak bungsu itu juga mendapat nilai terbaik meski masih di bawah kedua kakaknya. Daya pikirnya memang tidak seperti Air dan Bumi, tapi Cahaya selalu menjadi kesayangan semua keluarganya. Usai acara mereka bergegas pulang, wajah wanita 4 anak itu sudah tidak karuan. Kali ini karena sembab di bagian matanya. Kemana dulu nih? Tanya Reza yang masih memeluk istrinya. Aku mau beli buffet baru buat naruh piala-piala ini, Mas. Pinta Melisa yang memegang 8 piala sekaligus dalam dekapannya, penghargaan atas jerih payah keempat buah hatinya. 3 anak yang ia lahirkan dan 1 anak yang dia temukan.